Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al azizil alim adadul harfin wa tiba yamtabi ala abidin wa dalal dakhirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi mawdu'in fid darain amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu berdari kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 14 garis dari bawah ke atas. Inilah hadas yang dikehendaki di sini. Apakah hadas ini berhubungan dengan hadas kecil? Apakah hadas di sini nanti berhubungan dengan hadas besar? Sudah kita sampaikan pada pertemuan dahulu, ada perbedaan najis dengan hadas. Kita buang air kecil, lalu kita bersihkan kubur kita, itu namanya menghilangkan najis. Apabila kita tidak bawa berwudu, kita masih hukumnya berhadas kecil, artinya belum suci walaupun hilang najis. Nah, ini penting supaya kita yang hadir jangan bingung. Apabila kita buang air kecil, selesai buang air kecil karena kita sudah bersihkan di depan kita, itu baru bersih, belum suci. Bersih dengan suci beda. Kalau kita membersihkan depan kita selesai kita buang air kecil, berarti kita sudah menghilangkan najis. Tapi kita masih berhadas. Hadasnya namanya hadas kecil. Supaya hilang hadas kecil, bawa berwudu, maka wudu mengangkat hadas kecil. Hukumnya kita suci. Berarti bersih dan suci. Atau kita buang air besar, kita bersihkan belakang kita atau dubur kita, bersih sudah dari kotoran tadi, kita baru dihukumkan menghilangkan najis. Tapi kita tidak bawa berwudu, kita masih berhadas kecil, kita hanya menghilangkan najis, tapi belum suci. Kalau ingin suci, berwudu setelah kita buang air besar, maka hukumnya kita suci. Masuklah kita di dalam kalimat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan mencintai orang yang menjaga kesucian dirinya lewat menjaga wudu. Itu Pak Ibu cara. Tapi kalau salah di dalam menghilangkan najis, dia buang air kecil, tapi dia membersihkannya pakai tisu. Yakin tisu itu bersih? Tisu itu hanya mengurangi, apalagi yang di pantat, buang air besar. Di seluruh toilet suatu saat apakah sudah masuk ke daerah kita Banjarbaru atau Martapura khususnya, apakah sekarang ini toilet semuanya rata-rata pakai tisu? Lalu kita buang air besar kita, maaf, mencret lagi, apakah cocok pakai tisu? Kita fokus hanya ke daerah lubang anus. Apakah tisu itu bisa menghilangkan di sekitar pantat kita yang terjadi percikan-percikan najis? Nah, inilah sulitnya Pak Ibu. Wisi yang pakai tisu. Pian ke Makkah, pian ke Madinah, gimana wisinya? Bukan tangan, semuanya pakai air. Sulit cari air di sana, harus ngambil dari Jeddah. Tapi mereka menjaga agar suci umat Islam satu dunia kalau datang ke Makkah dan ke Madinah. Kita di sini soalnya pakai tisu.
Nah itu yang sulit Pak Ibu. Berarti kalau salah menghilangkan najis, lalu kita baru berwudu, apakah hukumnya suci? Pertanyaannya, apabila kita salah di dalam membuang atau menghilangkan najis, lalu kita berwudu, pertanyaannya, apakah bisa dianggap suci? Tidak bisa dianggap suci. Najis aja sudah salah cara kita membuangnya. Buang air besar, mencret kita, bermasalah perut kita, lalu kita fokus kepada yang di daerah lubang anus kita, sedangkan kotorannya terpercikan ke sekitar pantat dan ke sekitar paha. Apalagi klosetnya itu kloset duduk, pantat kita duduk di kloset itu. Yakinkah kloset yang kita duduk itu bersih? Lalu kita hanya fokus kepada yang di lubang anus pakai tisu. Gimana yang sekitar pantat kita, yang kita duduk dengan kloset itu? Apabila dia masuk WC, itu berhubungan dengan najis, karena WC itu tempatnya najis. Masuk kita disuruh berdoa dalam agama Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC aja kita disuruh dalam agama berdoa, karena di situ gudangnya hantu, gudangnya syaitan, gudangnya jin. Kenapa guru maka di WC itu gudangnya hantu, gudangnya syaitan? Apakah kita bisa bacaan di amalan di WC itu? Tidak bisa Pak Ibu, hanya hati kita ingat dengan Allah. Hanya hati kita aja ingat dengan Allah. Makanya jangan berlama-lama di WC. Apabila kita berlama-lama di WC, akan diserang penyakit yang disebut was-was. Di WC itu kalau berlambat was-was. Setelah buang air besar, berbasuh keluar lagi. Ini ya Allah, maaf, beruku. Di WC beruku, makuk. Di WC membuka HP, jangan. Di WC menyetel lagu, sambil duduk. Apalagi ada kesandarannya, WC duduk tuh pengaruhnya ada. Nah, makanya keluar pada WC jadi berbesok, Alhamdulillahilladzi ahyana, Alhamdulillahilladzi, aturnya kan Alhamdulillahilladzi anhala ila adhi wa afani. Ini Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bujur juga lah. Ayo nang hadir. Mulai situlah Pak Ibu kita bersihkan sudah, maka terikat dengan suci tidaknya di ketika kita berwudu. Apabila kita belum beres permasalahan najis, maka tidak akan bisa kita melakukan kesucian diri berwudu. Nah inilah Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, kebanyakan penghuni kubur itu jadi disiksa karena urusan cebok tidak beres dan namam. Apa arti namam? Adu domba, anjur antar, panggil sini, panggil sini, panggil sini, lalu orang jadi buruk sangka, panggil sini, lalu orang bakal lahir. Itu penyebabnya. Panggil di sini, bakal lahir orang namam. Urusan cebok ada beres. Disitulah juga Rasulullah mengatakan, umatku yang paling banyak disiksa di dalam kubur itu urusan cebok tidak beres dan ramah. Nah kembali lagi kita Pak Ibu. Kemudian sambungannya, inilah hadas yang dikehendaki di sini. Ingat, hadas kecil juga ada hadas besar. Hadas kecil hilang dengan berwudu, hadas besar hilang dengan mandi wajib. Tapi semuanya terikat cara memahami najis. Karena tiada yang mengangkatkan dia, tidak bisa mengangkat, menghilangkan hadas kecil atau hadas besar
Tiada bisa. Ayo Bapak Ibu, apa itu? Melainkan air. Nah, catatnya itu air. Kalau dengan tisu airnya ada gimana? Tuh, lihat kalimat kitabnya itu. Tidak bisa mengangkatkan hadas, tidak bisa membersihkan hadas, tidak bisa menghilangkan hadas, melainkan air. Tapi guru gimana guru dengan batu? Guru kan ada ajaran Rasulullah beristighfar dengan batu. Rasulullah itu hidupnya di Banjarbaru kan di Padang Pasir kan? Rasulullah itu hidupnya di mana? Di padang pembenuan kan? Di padang gurun pasir kan? Itu yang perlu dibahas dulu. Rasulullah hidupnya di daerah yang sulit air. Artinya Rasulullah ini sudah diberi Allah wahyu, ajaran-ajaran yang Rasulullah sudah menghadapinya. Sesulit apapun agama ini, Rasulullah sudah diberi Allah wahyu, dibimbing oleh Allah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umatnya nanti. Tapi sudah dirasakan oleh Rasulullah, berat Rasulullah, kita enak sudah. Nah, lalu Bapak Ibu, dari kitab yang kita baca ini, maaf yang hadir-hadir, ulun pernah buang air kecil di daerah Solo, Masjid Ziyad. Itu semua WC-nya itu berdiri. WC-nya berdiri. Ulun tahan buang air kecil WC yang berdiri, klosetnya berdiri semua. Ulun menakon berdirinya kita buang air kecil itu yakinkah Bapak Ibu tidak ada percikan? Banyunya dari atas. Pian kencing nih kloset itu kloset berdiri. Ini bapak-bapak lah, ibu-ibu kenapa berdiri? Ibu-ibu kenapa berdiri? Ibu-ibu. Nah, lalu kan ada khusus WC-nya untuk laki-laki, WC-nya untuk perempuan. Kalau WC untuk perempuan jelas belum sudah atau duduk. WC kita laki-laki ini Pak Ibu berdiri. Pertanyaannya yakin kalau terjadi percikan? Apalagi klosetnya itu Pak Ibu agak rendah, kita tinggi, sulit kita arahkan, kita buang air kecil ini, apakah tidak terjadi percikan? Satu. Yang kedua, air itu datang dari atas. Tangan kita, nah ini tangan kita Bapak Ibu, nyentuh ke kemaluan kita. Tangan kita kiri nih nyentuh pada kemaluan kita. Nah ini banyak. Lalu kita menyentuh kemaluan kita. Nah persentuhan tangan kita dengan kemaluan kita, tangan kita ini benar atau tidak? Berarti Pak Ibu. Ngalih kita nih air ini. Nah gimana itu Pak Ibu? Belum lagi terjadi percikan ke sekitar paha kita. Apalagi kita tertahan bakal nih, anak benar bakal nih langsung lepas celana. Napanya tuh butuhnya jadi nang dibuka. Nah, kalau lelaki ini kan kadang-kadang selit namanya tuh nah apa tuh selitingnya tuh lawan pek apa tuh pendingnya itu mana itu anak benar bakal nih buka seliting langsung itu kan kadang-kadang tak apik. Ketahuan pengalaman nih. Ayo kayak apa Bapak Ibu? Yakin nggak terjadi percikan ke sekitar celana kita? Lihat akibat dari kita buang air kecil dalam keadaan berdiri. Apakah guru Rasulullah nggak pernah berdiri buang air kecil? Pernah, tapi itu dalam keadaan darurat. Satu, kita kurang anak sembahyang, kita menjaga sembahyang kayak apabila ini tidak kita perhatikan cara membuang air kecil ini, buang air kecil ini kita tidak perhatikan, masuk nanti kita di dalam hadis Nabi, kebanyakan umatku disiksa di dalam kubur urusan cebong tidak beres. Itu bentuk yang berat.
Kemudian sekarang kalau ada yang duduk karena kaki bermasalah, benar pantat kita yang kita duduk itu apakah suci, bersih kan? Belum lagi orang mungkin air bakami berdiri itu kalau saya duduk bakami berdiri, lalu air kencingnya itu anak ampe yang habis kena ulun betakun nantian. Apakah setiap orang masuk WC itu dia ngerti tentang cara menghilangkan najis? Apalagi WC-nya WC umum. Ini yang terpaksa solusi terakhirnya Pak Ibu kita harus berbilas. Tapi kalau kita berbilas lagi Pak Ibu di mall itu, kalau kita berbilas Pak Ibu airnya itu mesti keluar dari biliknya itu, di luar ada cleaning service, dimarahinya. Gimana? Pantas Rasulullah pun bersabda, kita memegang agama ini di akhir zaman ini bagaikan memegang bara api. Semua ini Pak Ibu kita terikat dengan sumbernya waktu. Apalagi kita di WC pesawat tuh, ya Pak, maaflah nah dihadir, mun awak kurusnya mana, mun awak ganal, ya Pak, di WC pesawat tuh, nang berbunyi itu membuang kotoran di situ. Ah, guru ini tanggung jawab. Kerannya, nah, tahu ibu-ibu nih kayak apa aja bu? Bu, kayak apa bu Pin bu? Apa aja? Membuat apa? Oh, membuat gelas. Membuat gelas nang ada? Kayak apa ibu-ibu? Pian kau boleh membuat gelas. Kalau pian kada membuat gelas gimana? Kami lelaki yang jujur ibu isu. Kayak apa nah lalu kita nih hendak berangkat kemana-mana Pak Ibu ini ajar ibu tadi membuat gelas. Tapi wah ini nyaman Pak Ibu, ada no ada banyak bejes satu lah. Ada picit, ada. Yang belum ada orang dia di mana nongkar di Supi. Tahu juga guru di Supi lagi. Gimana lagi? Di pesawat sudahnya kita mau lepas celana misalnya, ayo melepas celana gimana lu itu diendak di mana? Alih benar lah nggak endakan celana, memakai celananya tuh gimana? Nah makanya Pak Ibu kalau urusan pesawat turun pakai sarung, nyalih masuk tuh bercelana dalam kada pakai sarung. Aman Pak RT masuk angkat ada orang tegur Pak Ibu, dia dari Jakarta menuju Mekah, berarti dia akan mengambil ikan di alam laut. Ujar orang wah ini di Jeddah boleh mengambil ikan. Jeddah itu sudah melewati alam laut. Yalam itu daerah orang Indonesia ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kalau ke Madinah kita mengambil ikannya di daerah Bir Ali. Sekarang katanya di Jeddah mengambil ikannya boleh. Hukum aturan di yalam di orang begitu pesawat sudah pakai ihram. Masa berpakai ihramnya di Jeddah? Sedang melewati daerah. Sempat terjadi perdebatan waktu di Madinah. Dari hotel Madinah silakan kalian pakai ihram, silakan kalian pakai parfum, tapi masih kita di Madinah. Tapi kalau sudah kalian niat mengambil mikat di Bir Ali, jangan lagi kalian pakai parfum, jangan lagi memakai harum-haruman. Tapi untuk masalah mandi di ihram silakan di Madinah. Kita di Bir Ali hanya berwudu sembayangan, untuk mandi di hotel juga tak ada apa-apa. Tapi niatnya harus di Bir Ali.
Sama ini jermuannya ini boleh aja gue di kereta cepat. Kereta cepat itu bukan wilayah beralih. Astagfirullahaladzim, berubah pulang ke hukum ini. Saking ulun nih Pak Ibu, tegasnya Pak Ibu lah keluarga ulun orang Polres semua. Sini. Kita dari Madinah harus ke Bir Ali, dari Bir Ali baru kita ke kereta cepat, stasiun kereta api cepat itu. Ada kawan kita dari kereta cepat yang langsung berniat, siapa yang merubah hukum ini? Rasulullah sudah mengatakan di Bir Ali itu niat Rasulullah dari Madinah ingin ke Mekah di Bir Ali, bukan di kereta cepat. Ini tanggung jawabnya bukan guru-guru nih, angkat kerja membawa umurah. Duit jemaah yang berangkat guru-guru gratis itu duit jemaah tau lah. Cari guru ini kita pisah dulu. Kita pisah dulu. Kami ke Bir Ali. Kami Pak Aib ini mempersulit diri, gak apa-apa masalah sulit. Kami ke Bir Ali, silahkan pian ke kereta cepat. Kita ketemu nanti di stasiun. Lalu kami ke apa namanya ke Bir Ali, biniat sembahyang lain. Soalnya Pak dari Bir Ali itu menuju kereta cepat tuh ada taksi. Taksi itu dari Madinah menuju kereta cepat. Kecuali taksi dari Bir Ali bebis kemana ke Mekah. Terpaksa ulun mencari taksi, berjalan kami sekitar 300 meter waktu itu berjalan. Ya Syekh Emil ila kentara kami kuluna asyara asras, kami 10 orang lil umrah kan min hina ila huna. Untung bisa bahasa Arab. Nah, anak Amil saya akan bawa. Fina la taksi, enggak ada taksi di sini. Peraturannya sudah dirubah. Alhamdulillah Pak Ibu. Beberapa kali ulun mencari taksi berikutnya. Lah, artinya lain jurusan. Cari pas ketemu. Alhamdulillah. Syukran kang kuluna. Kulukum salasun riyal. Syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan yang kada bisa bahasa Arab, bahasa Inggris kada bisa. Stasiun. Kan paham buahnya. Nah, harus ada di kelompok itu ngerti bahasa Arab, harus ada di kelompok itu ngerti bahasa Inggris. Ada dia baik, bisa. Arab kan paham bahasa Allah. Allahu Akbar, ke inikah jauh peraturan sekarang. Masya Allah, sulit. Satu pengalaman. Yang kedua, di bis Pak Ibu. Nah, bis. Dari bis disuruhnya bawanya langsung ke kereta cepat. Gak bisa, kami mampir aja di sini. Hendak dari bis itu langsung ke kereta cepat, langsung mengambil tiket di kereta cepat di stasiun kereta. Bertinggal pulang kami terpaksa kami berpisah. Kami Pak Ibu uang pribadi untuk menuju Mekah. Mereka masa bodoh kalau belain lawan, makanya nang hadir maaf guru-guru pian tanggung jawab setiap orang yang pian bawa guru-guru masalah haji dan umrah. Satu jamaah aja pian kada perhatikan ibadah mereka, pian kasana mengambil dosa aja. Beribadah di sana berlipat ganda ada pahalanya. Bermaksiat di sana berlipat ganda juga dosanya. Ini Allah takutan banget. Nah ini yang berat. Harus bertanggung jawab dalam berjamaah. Satu orang pun tidak pengen bimbing bahaya ya. Kumpulkan jamaah pian berapa pian jamaah 5 bis banyak.
Nah, kembali lagi kena saya ke orang orang tarik orang kasana tuh anak mau ambil pahala, jangan kasana anak ambil dosa. Nah, kembali lagi, lihat Bapak Ibu, air. Ayo nang hadir air buburan pian naik air ke Singapura male. Nah, pisau Tunjungan Mall Surabaya ulun pengalaman pisau entahlah duta mall lah banyak alhamdulillah kemana oh banyak alhamdulillah. Alhamdulillah di Kalimantan Selatan masih alhamdulillah berat. Nah kalau sudah airnya nggak ada, baru jalan terakhir ya jadi nabi itu batu. Tapi pulang pai batu ini kan menggana 3 biji. Batunya batu kali, mau batu gunung. Bedarahan murid. Sulit lagi Pak Ibu. Nabi mengajarkan batu benar, tapi syaratnya dalam kitab Ushawal Afraq keluar najis itu rapi. Kalau najisnya keluarnya kemana-mana, sulit juga dengan batu. Sulit dengan batu. Nah, kita teruskan Pak Ibu lagi. Air, pian sudah membaca sudah dengan air. Kemudian lagi, setelah pian paham tadi sudah dengan air, sama ada hadas itu asghar, hadas kecil. Hadas kecil ini selesai kita buang air kecil, selesai kita buang air besar. Hadas kecil itu dengan cara berwudu asghar, yakni yang terlalu kecil yaitu membatalkan wudu. Bakantut hadas kecil, bakantut artinya berwudu. Kalau ada guru ajaran orang bakantut itu guru najis, bukan. Kantut itu angin. Angin itu dari bau najis, bukan angin itu najis. Nah ada ajarannya lucu ya. Datang ke rumah bawa kitab lagi. Guru kami ada punya ajaran apabila bakantut itu najis, karena kantut itu dari najis, kantut dari najis, tapi kantut bukan najis. Ayo nah hadir. Sampai terjadi perdebatan kantut dari najis, tapi kantut bukan najis, karena bau kantut itu dari najis bau itu, tapi bau bukan najis. Berarti kantut dengan najis beda. Kalau najis itu kotorannya, kalau kantut itu angin. Berarti kantut dari najis, kantut itu dengan cara hanya berwudu. Kami guru punya ajaran apabila bakantut guru dibasuh. Kalau pengantutan kayak apa? Aneh-aneh ini. Lesek murid sampai gitu datang buat kitabnya pun kitab karangan siapa ada jelas juga ini imam siapa enggak jelas juga ini karangan siapa ini nukilan semua ini. Coba kitab itu kitab ulama yang dibaca, bukan kitab nukilan salinan saudara. Ini kitab Datuk Kalampayan. Otak urun harus urun kuras untuk memahami kehebatan ilmu Datuk Kalampayan. Itulah ilmu yang berkualitas Pak Ibu. Kitab karangan ulama yang baca, karena karangan ulama kan dibaca kitabnya. Itulah hebat kata guru-guru kita. Kitab karangan ulama yang dibaca. Karangan ulama bukan karangan saudara. Ini yang berat ini. Ayo nang hadir. Tapi guru ada gurunya. Guru pian siapakah? Ulun maaf tidak sama pemahaman. Apabila kantut jeruk dianggap najis, gimana orang pengantutan? Nah, kantut dianggap najis, kantut dan taciret. Sedang sudah, nang taciret, dan bisa dibayangkan. Berarti ngarannya hadas kecil itu yang membatalkan wudu, bakantut, BAB. Nah, termasuk bersentuhan suami istri, hadas kecil juga. Kita bahas minggu depan lagi panjang lebar pembahasannya. Jamnya sadang sudah. Pian anak bekerja, pian anak mantan, anak sekolah, anak ke kantor. Mudahan kita panjang umur semua. Minggu depan kita bahas lagi Bapak Ibu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل يا الله بقى لقمان صحة عافية. اللهم اجعل يا الله بقى لقمان صحة عافية. اللهم اجعل يا الله بقى لقمان صحة عافية والسلامة. ارزقه الشفاء ولا شفاء إلا شفاؤك، شفاء من الله إن شاء الله. وارزقه صحة عافية بالسلامة، وارزقه صحة عافية بالسلامة، وارزقه صحة عافية بالسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.